Di balik narasi monolitik kudeta 1965, terdapat jejak dokumen berupa kabel-kabel intelijen asing yang telah dideklasifikasi. Laporan-laporan ini mendokumentasikan gesekan mentah dan belum dipoles antara niat strategis dengan realitas di lapangan yang kacau dan rumit. Kami membuang propaganda untuk memperlihatkan kepada Anda retaknya militer yang sesungguhnya. Narasi resmi Orde Baru selama puluhan tahun menyajikan gerakan 30 September G30S sebagai sebuah rencana induk komunis yang rapi, terorganisir dengan disiplin militer dan didukung PKI secara penuh. Buku-buku sejarah sekolah, film pengkhianatan G30S PKI, dan pidato-pidato resmi menggambarkan sebuah konspirasi monolitik. PKI dan antek-anteknya merencanakan perebutan kekuasaan secara sempurna, membunuh 6 jenderal, dan hampir saja mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Realitas yang tertangkap dalam kabel-kabel kedutaan asing yang kini telah dibuka justru sangat berbeda. Sebuah kacauan taktis, keraguan komandan lapangan, dan fragmentasi internal yang jauh dari citra ancaman merah yang terkoordinasi. Narasi resmi versus pandangan granular dari kabel intelijen. Buku sejarah Orde Baru selama puluhan tahun menyajikan gerakan 30 September G30S sebagai sebuah operasi terpusat yang sempurna, dirancang oleh dalang tunggal yang jahat, Partai Komunis Indonesia beserta antek-anteknya di dalam militer. Narasi ini digambarkan sebagai kudeta komunis klasik, terencana matang, didukung secara masif oleh rakyat merah, dan hampir saja berhasil merebut kekuasaan negara, jika tidak dicegah oleh keberanian Mayor Jenderal Soeharto dan pasukan loyalisnya. Film pengkhianatan G30 SPKI, buku pelajaran sekolah, dan monumen-monumen resmi memperkuat citra ini, sebuah konspirasi monolitik yang mengancam eksistensi bangsa. Sebaliknya, kabel-kabel diplomatik dan laporan intelijen asing yang telah dideklasifikasi, terutama dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, mengungkapkan gambaran yang jauh lebih kacau dan ambigu. Ribuan halaman dokumen Kedutaan AS, sebagian besar dirilis secara bertahap, termasuk Betsar tahun 2017 oleh National Security Archive, serta laporan intelijen Inggris menunjukkan kebingungan mendalam di kalangan pengamat asing pada hari-hari pertama Oktober 1965. Banyak telegram awal dari Jakarta, nama lama Jakarta, menggambarkan situasi yang belum jelas. Fakta kunci masih belum diketahui, dan gerakan yang tampak tidak profesional. Pengamat asing melaporkan bahwa gerakan ini tidak tampak seperti kudeta militer yang terorganisir dengan baik. Kekuatan yang terlibat pada awalnya sangat terbatas, hanya melibatkan kurang dari 3 batalion penuh di Jakarta. Secara spesifik, pasukan yang bergerak adalah Batalion 454 dari Diponegoro, Jawa Tengah, Batalion 530 dari Brawijaya, Jawa Timur, serta 1 batalion dari Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, di bawah Leko Untung Syamsuri. Mereka berhasil merebut titik-titik strategis penting, seperti Radio Republik Indonesia, RRI, gedung telekomunikasi, dan area sekitar istana, serta menculik dan kemudian membunuh 6 jenderal senior. Namun, setelah aksi awal tersebut, gerakan cepat kehilangan momentum. Alih-alih mengonsolidasikan kendali atas ibu kota, pasukan G30S gagal mengamankan dukungan luas dari unit militer lain atau masyarakat. Banyak komandan lapangan tampak ragu-ragu. Mereka menduduki posisi tertentu tetapi tidak melancarkan serangan lanjutan yang tegas, tidak menangkap tokoh-tokoh kunci lainnya, dan bahkan gagal mengendalikan narasi di radio secara efektif. Kabel-kabel AS mencatat bahwa setelah pengumuman pembentukan Dewan Revolusi di bawah pimpinan Untung, gerakan seolah-olah lumpuh. Daripada rencana induk yang mulus seperti yang diceritakan Orde Baru, kabel-kabel tersebut justru menggambarkan pandangan granular, sebuah perspektif mendetail dari lapangan yang jarang tersaji dalam narasi resmi. Perwira tingkat rendah dan menengah muncul bukan sebagai konspirator disiplin yang mengikuti skenario matang, melainkan sebagai aktor yang impulsif, ragu-ragu, dan sering bertindak tanpa koordinasi yang jelas. Beberapa perwira lapangan terlihat menunggu perintah yang tak kunjung datang, sementara yang lain tampak tidak sepenuhnya memahami tujuan akhir operasi. Koordinasi antar unit lemah, ada gesekan antara pasukan yang datang dari luar Jakarta dengan elemen lokal. Pengamat asing juga mencatat bahwa keterlibatan PKI lebih terbatas dan tidak terkoordinasi ketimbang yang diklaim kemudian. Banyak kader PKI di daerah bahkan tampak tidak tahu menahu tentang gerakan ini. Kekacauan ini terlihat kontras tajam dengan narasi resmi yang membutuhkan citra ancaman komunis raksasa untuk membenarkan pembalasan massal yang menyusul. Kabel-kabel intelijen asing justru memperlihatkan retakan internal militer Indonesia saat itu, ketegangan antara perwira yang dianggap condong ke kiri dengan yang anti-komunis, serta kurangnya kohesi komando di tingkat menengah ke bawah.
Dengan membandingkan narasi resmi yang telah dipoles rapi selama puluhan tahun dengan laporan mentah dari pengamat asing ini, kita melihat jurang yang lebar. Buku sejarah Orde Baru membutuhkan musuh yang monolitik dan jahat agar legitimasi rezim baru terjaga. Sementara kabel-kabel deklasifikasi menawarkan kebenaran yang lebih berantakan, sebuah gerakan yang lahir dari gesekan internal militer, ketakutan akan Dewan Jenderal, eksekusi taktis yang buruk, dan kegagalan komunikasi di lapangan. Pandangan granular ini tidak dimaksudkan untuk membela atau menghakimi, melainkan untuk mengembalikan kompleksitas sejarah yang selama ini disederhanakan demi kepentingan politik. Hanya dengan menghadapi kekacauan yang sesungguhnya, sebagaimana tertangkap oleh mata dan telinga diplomat asing pada Oktober 1965, kita dapat memahami bagaimana sebuah aksi yang gagal dan tercerai-berai berubah menjadi fondasi kekuasaan yang kokoh selama 3 dekade berikutnya. Kekacauan taktis para perwira lapangan. Laporan intelijen dan kabel diplomatik asing yang telah dideklasifikasi mencatat dengan sangat jelas pergerakan yang taktis tidak logis dari para perwira junior dan menengah yang terlibat dalam gerakan 30 September G30S di Jakarta. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Letko Untung Syamsuri beserta pasukannya dari Resimen Cakrabirawa, pengawal presiden, didukung Batalion 454 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah, dan Batalion 530 dari Divisi Brawijaya, Jawa Timur, berhasil melancarkan operasi penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal senior, termasuk Panglima Ade Ahmad Yani, diculik dari rumah mereka, kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sumur di Lubang Buaya. Aksi pembunuhan tersebut berjalan relatif cepat dan terkoordinasi pada tahap awal. Namun, begitu target utama tercapai, gerakan seolah-olah kehilangan momentum secara dramatis. Alih-alih melanjutkan dengan serangan kilat untuk menguasai pusat-pusat kekuasaan secara menyeluruh, para pelaku justru terjebak dalam kebuntuan yang membingungkan. Kabel-kabel dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mendokumentasikan dengan rinci bagaimana prajurit tingkat menengah dan pasukan lapangan banyak yang menunggu perintah yang tak kunjung datang. Beberapa unit menduduki posisi strategis di sekitar lapangan Merdeka, sekarang Monas, menguasai Gedung Radio Republik Indonesia, RRI, dan kantor telekomunikasi. Namun, setelah pengumuman pembentukan Dewan Revolusi melalui radio pada pagi hari, tidak ada tindak lanjut yang tegas. Mereka tidak berusaha mengamankan seluruh ibu kota, tidak menangkap tokoh-tokoh kunci yang tersisa, seperti Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu memimpin Kostrad, dan tidak bergerak untuk mengisolasi atau melumpuhkan unit-unit militer yang potensial menentang. Gesekan antara niat strategis dengan realitas lapangan terlihat sangat kontras pada jam-jam awal tersebut. Niat yang diumumkan adalah mencegah Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, yang terjadi justru kelumpuhan aktual. Alih-alih melancarkan serangan kilat dan mengonsolidasikan kekuasaan, para perwira lapangan terjebak dalam kebingungan komando. Beberapa unit hanya bertahan di posisi mereka tanpa instruksi lanjutan, sementara yang lain tampak ragu-ragu untuk mengambil inisiatif lebih jauh. Analis asing yang memantau situasi saat itu mencatat bahwa pasukan yang terlibat tampak ragu-ragu dan kurang termotivasi. Banyak perwira tingkat rendah dan menengah tidak sepenuhnya memahami tujuan akhir operasi ini. Apakah ini hanya pembersihan terhadap jenderal-jenderal tertentu, atau memang sebuah kudeta total untuk mengubah struktur kekuasaan negara? Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh kurangnya keyakinan bahwa mereka akan mendapat dukungan penuh dari atas, baik dari Presiden Soekarno maupun dari unsur-unsur militer yang lebih luas. Beberapa laporan intelijen asing bahkan menyebut bahwa koordinasi antar unit sangat lemah. Pasukan dari luar Jakarta yang datang untuk mendukung gerakan tampak kurang sinkron dengan elemen lokal Cakrabirawa. Komunikasi antar komandan lapangan sering terputus atau tidak jelas, sehingga banyak unit yang akhirnya bersikap pasif menunggu arahan yang tidak pernah tiba dengan tegas. Kekacauan taktis ini merupakan kontras tajam dengan narasi resmi Orde Baru yang menggambarkan pasukan G30S sebagai pasukan komunis fanatik dan terlatih yang hampir berhasil merebut negara. Dalam versi resmi, gerakan ini digambarkan sebagai ancaman raksasa yang terorganisir dengan rapi. Padahal, dari sudut pandang pengamat asing pada saat itu, yang terlihat adalah sekelompok perwira junior yang impulsif, berani memulai aksi berisiko tinggi, tetapi gagal total dalam mengelola fase konsolidasi, fase yang paling menentukan keberhasilan sebuah kudeta. Kegagalan mengamankan dukungan luas dari tubuh militer dan masyarakat, ditambah dengan ketidakmampuan mengendalikan narasi secara efektif setelah pengumuman di radio, membuat gerakan ini cepat kehilangan inisiatif. Sementara itu, di pihak lain, Mayor Jenderal Soeharto dengan cepat membaca kekacauan tersebut, mengambil alih komando,
dan melancarkan respons balik yang jauh lebih terorganisir. Pandangan granular dari kabel-kabel intelijen asing ini mengungkap satu hal yang selama ini disembunyikan. G30S bukanlah mesin kudeta profesional yang mengerikan, melainkan sebuah operasi militer yang lahir dari ketakutan dan gesekan internal, dieksekusi dengan buruk, dan akhirnya runtuh karena kekacauan komando di tingkat lapangan. Kekacauan inilah yang justru menjadi pintu masuk bagi konsolidasi kekuasaan yang jauh lebih efektif di tangan pihak lain. Retakan internal dari mata intelijen asing. Laporan intelijen dan kabel diplomatik asing yang telah dideklasifikasi secara eksplisit menggambarkan rivalitas mendalam dan kronis di dalam hierarki militer Indonesia menjelang dan sesudah peristiwa 1 Oktober 1965. Bukan sebuah institusi monolitik yang solid dan disiplin seperti yang digambarkan narasi Orde Baru, melainkan sebuah tubuh militer yang sudah tak parah di berbagai lapisan. Pengamat asing mencatat setidaknya 3 garis retakan utama. Ketegangan ideologis antara perwira yang dianggap kiri atau sangat dekat dengan Presiden Soekarno dan nasakomnya, dengan kelompok perwira anti-komunis yang semakin dominan di tubuh Angkatan Darat. Konflik antara pusat dan daerah, di mana komandan-komandan divisi di Jawa Tengah, Diponegoro, dan Jawa Timur, Brawijaya, memiliki dinamika politik dan loyalitas yang tidak selalu selaras dengan markas besar di Jakarta. Benturan generasi antara perwira senior yang lebih mapan dengan perwira menengah dan junior yang merasa terpinggirkan, kurang mendapat promosi, atau tidak puas dengan gaya hidup mewah sebagian elit militer. Kabel-kabel kedutaan AS di Jakarta pada awal Oktober 1965 menunjukkan bahwa pengamat asing sudah lama memantau ketegangan ini. Banyak perwira yang terlibat dalam G30S, seperti Letko Untung dari Cakrabirawa, dilihat sebagai bagian dari kelompok yang pro-Soekarno dan memiliki simpati kiri. Meski motif mereka lebih kompleks, campuran antara ketakutan akan Dewan Jenderal, loyalitas kepada Presiden, dan ambisi pribadi. Pengamat eksternal juga mengidentifikasi bahwa beberapa unit-unit lapangan bertindak secara independen dari komando pusat manapun. Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya yang dikirim ke Jakarta untuk mendukung gerakan Untung, misalnya, tidak sepenuhnya terintegrasi dengan pasukan Cakrabirawa. Koordinasi antar unit sangat lemah, ada kesenjangan komunikasi dan perbedaan pemahaman tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akibatnya, gerakan ini tidak lagi dapat dilihat sebagai kudeta tunggal yang terpusat dan rapi, melainkan serangkaian aksi lokal yang saling terkait tapi tidak selaras, sebuah pemberontakan yang tercerai-berai daripada revolusi militer yang terorganisir. Beberapa unit hanya menduduki posisi tanpa tahu harus berbuat apa selanjutnya, sementara unit lain ragu-ragu untuk mengambil langkah lebih jauh, karena tidak yakin dengan dukungan dari pimpinan tertinggi. Kabel-kabel tersebut juga menunjukkan bahwa bahkan di kalangan pendukung gerakan sendiri, terdapat keraguan dan kurangnya kohesi. Banyak perwira tingkat menengah tidak sepenuhnya percaya bahwa gerakan ini akan berhasil, atau bahwa mereka akan dilindungi jika gagal. Rivalitas antar perwira, baik yang bersifat pribadi, ideologis, maupun kesatuan, membuat gerakan ini sangat rapuh dan mudah dieksploitasi. Inilah yang kemudian dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh Mayor Jenderal Soeharto dan kelompoknya di Kostrad. Soeharto, yang tidak termasuk dalam daftar target penculikan, dengan cepat membaca kekacauan dan retakan tersebut. Ia merebut inisiatif dengan mengklaim memimpin pemulihan keamanan, menguasai narasi melalui radio, dan secara bertahap mengonsolidasikan dukungan dari unit-unit yang masih netral atau anti-G30S. Dari perspektif intelijen asing, G30S bukanlah ancaman monolitik yang mengerikan, melainkan gejala akut dari perpecahan internal militer Indonesia yang sudah lama menggelembung. Ketegangan antara faksi kiri Soekarno dengan faksi anti-komunis yang lebih kuat dan terorganisir justru menjadi celah yang memungkinkan pihak yang lebih terstruktur merebut kendali secara cepat dan efektif. Pandangan granular dari kabel-kabel ini mengubah pemahaman kita secara mendasar. Yang terjadi pada Oktober 1965 bukanlah pertarungan antara militer yang solid melawan kudeta komunis, melainkan perang saudara internal di tubuh militer yang dimenangkan oleh faksi yang lebih siap, lebih terorganisir, dan lebih kejam dalam memanfaatkan kekacauan tersebut. Retakan inilah yang kemudian ditutup rapat oleh narasi resmi Orde Baru, karena mengakuinya berarti mengakui bahwa fondasi rezim baru dibangun di atas fragmentasi dan kegagalan internal, bukan semata-mata kemenangan heroik atas ancaman luar. Dengan membaca laporan mentah dari pengamat asing, kita melihat bahwa kekacauan taktis G30S bukan kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sebuah militer yang sudah terbelah jauh sebelum 1 Oktober 1965. Kegagalan strategis dan kesenjangan komunikasi.
Salah satu temuan paling mencolok dari kabel-kabel intelijen dan diplomatik asing yang telah dideklasifikasi adalah keruntuhan total komunikasi antara para perencana di level atas dengan komandan dan pasukan di lapangan. Gerakan 30 September, G30S, dirancang dengan target awal yang jelas, menculik dan menetralkan para jenderal senior yang dicurigai sebagai bagian dari Dewan Jenderal, namun gagal sepenuhnya dalam merancang fase lanjutan yang krusial. Perwira menengah yang terlibat, termasuk Letkol Untung Syamsuri, tampaknya tidak berhasil menyampaikan perintah yang jelas, konsisten, dan terukur kepada bawahannya. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan 6 jenderal berhasil pada dini hari 1 Oktober 1965, banyak komandan lapangan dibiarkan dalam keadaan limbo. Mereka tidak menerima instruksi tegas tentang langkah selanjutnya, apakah harus melanjutkan dengan pengamanan penuh terhadap ibu kota, menangkap tokoh-tokoh kunci yang tersisa, mengisolasi unit-unit potensial penentang, atau sekadar bertahan di posisi yang sudah direbut. Kabel-kabel dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mendokumentasikan dengan gamblang fenomena ini. Banyak prajurit dan perwira tingkat menengah menunggu perintah yang tak kunjung datang. Beberapa unit hanya menduduki gedung RRI, kantor telekomunikasi, dan area sekitar lapangan Merdeka tanpa ada tindak lanjut yang agresif. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi melalui radio pada pagi hari justru diikuti oleh serangkaian siaran yang inkonsisten dan membingungkan, yang semakin memperlihatkan kekacauan komando di internal gerakan. Akibat kesenjangan komunikasi yang parah ini, banyak komandan lapangan menjadi ragu-ragu, menunda tindakan, atau bahkan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa setelah target awal tercapai. Beberapa di antaranya memilih sikap pasif, sementara yang lain mengambil inisiatif sendiri, yang justru tidak sinkron dengan gerakan secara keseluruhan. Koordinasi antar unit dari divisi Diponegoro, Brawijaya, dan Cakrabirawa terlihat lemah sekali. Analis intelijen asing yang memantau situasi secara real-time dengan cepat memprediksi runtuhnya gerakan tersebut. Mereka melihat keraguan yang terpancar dari para komandan lapangan sebagai tanda fatal. Dalam laporan dan kabel mereka, digambarkan bahwa G30S tidak memiliki otak yang efektif untuk mengelola fase konsolidasi kekuasaan, fase yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kudeta. Gerakan ini terjebak antara niat strategis yang ambisius dengan eksekusi lapangan yang amat buruk. Kesenjangan komunikasi dan kepemimpinan ini membuat respons balik Mayor Jenderal Soeharto jauh lebih mudah daripada yang seharusnya. Soeharto, yang kebetulan tidak masuk dalam daftar target penculikan dan masih memegang kendali Kostrad, dengan cepat membaca kekacauan tersebut. Ia mengambil alih komando, menguasai narasi melalui Radio Republik Indonesia, dan menyatakan diri sebagai pemimpin pemulihan keamanan dan ketertiban. Dengan langkah yang tegas dan terorganisir, Soeharto berhasil menarik dukungan dari unit-unit militer yang masih netral atau bingung, serta mengisolasi pasukan G30S yang sudah tercerai-berai. Kekacauan taktis G30S justru menjadi katalisator bagi konsolidasi kekuatan anti-komunis yang jauh lebih terstruktur dan kejam. Kegagalan komunikasi internal gerakan membuka celah lebar yang dimanfaatkan Soeharto untuk merebut inisiatif secara total dalam hitungan jam. Apa yang dimulai sebagai upaya pembersihan terbatas terhadap jenderal-jenderal tertentu berubah menjadi pintu gerbang bagi perebutan kekuasaan yang jauh lebih besar. Dari perspektif kabel-kabel deklasifikasi, kegagalan strategis ini bukan sekadar kesalahan taktis biasa, melainkan bukti struktural dari rapuhnya gerakan tersebut sejak awal. Tidak ada rantai komando yang solid, tidak ada rencana cadangan yang matang, dan tidak ada mekanisme untuk mengatasi ketidakpastian di lapangan. Semua itu kontras tajam dengan narasi resmi Orde Baru yang menggambarkan G30S sebagai ancaman komunis raksasa yang terorganisir dengan sempurna. Padahal, realitas yang tertangkap oleh pengamat asing adalah sebuah operasi militer yang lahir dari gesekan internal, dieksekusi dengan buruk, dan akhirnya hancur karena kegagalan dasar dalam komunikasi dan kepemimpinan. Kegagalan inilah yang memungkinkan Soeharto mengubah kekacauan menjadi peluang, dan fondasi kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Menyusun kembali kebenaran yang terfragmentasi. Ketika semua kabel intelijen asing yang telah dideklasifikasi ini disintesiskan, gambaran yang muncul bukanlah sebuah kudeta komunis yang terencana rapi, melainkan sebuah realitas yang berantakan dan tragis. Gerakan 30 September lahir dari perpaduan berbahaya antara gesekan internal militer yang sudah lama mendidih, paranoia terhadap isu Dewan Jenderal, ambisi politik sebagian perwira menengah, ketakutan akan masa depan politik Nasakom, serta keterlibatan terbatas dan tidak terkoordinasi dari sebagian elemen PKI di tingkat pusat. Di lapangan, eksekusinya jauh dari profesional, penuh kesalahan taktis, kegagapan komando, dan keruntuhan komunikasi yang fatal.
Propaganda negara Orde Baru kemudian melakukan operasi penyucian sejarah yang luar biasa efektif. Kekacauan taktis yang kacau balau itu disulap menjadi narasi linear yang bersih dan dramatis. Sebuah kudeta PKI yang jahat, terorganisir secara sempurna, dengan dalam tunggal yang kejam, yang hampir saja menghancurkan negara, jika saja tidak ada pahlawan yang menyelamatkan bangsa di saat-saat genting. Mitos ini dibangun begitu rapi, sehingga selama lebih dari 3 dekade hampir tidak ada ruang untuk versi lain. Detail-detail granular yang tercatat dalam kabel-kabel asing, kekacauan perwira junior, keraguan komandan lapangan, perintah yang tak kunjung datang, unit-unit yang bertindak sendirian, serta retakan ideologis dan pribadi di tubuh militer, secara sengaja ditekan dan disembunyikan. Mengapa? Karena mengakui kekacauan tersebut akan meruntuhkan fondasi legitimasi Orde Baru. Sebuah ancaman komunis yang monolitik, terlatih, dan mematikan jauh lebih berguna daripada mengakui bahwa yang terjadi adalah pemberontakan setengah hati yang gagal karena kebodohan taktis dan perpecahan internal. Narasi resmi itu bukan sekadar alat pendidikan sejarah. Ia adalah instrumen politik yang ampuh untuk melegitimasi dua hal sekaligus: pembalasan massal yang tak terkendali terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh terkait PKI, serta konsolidasi kekuasaan absolut oleh Soeharto dan kelompoknya. Dengan menjadikan G30S sebagai kejahatan terbesar abad ini, rezim baru mendapatkan hak moral untuk membersihkan lawan-lawan politiknya, membungkam kritik, dan membangun sistem otoriter yang diklaim sebagai penyelamat bangsa. Menyaksikan kabel-kabel deklasifikasi ini secara jujur, memaksa kita untuk mempertanyakan fondasi Orde Baru dengan lebih dalam. Peristiwa 1965 bukan hanya tentang menyelamatkan bangsa dari komunisme, melainkan juga tentang pemanfaatan cerdas atas kekacauan internal militer, untuk melakukan perebutan kekuasaan yang jauh lebih luas dan sistematis. Soeharto dan kelompoknya tidak sekadar merespons kudeta. Mereka membaca peluang di tengah kekacauan tersebut, lalu mengubahnya menjadi momentum historis untuk mengambil alih negara. Realitas lapangan yang tertangkap oleh pengamat asing menunjukkan bahwa sejarah 1 Oktober 1965 jauh lebih kompleks, lebih manusiawi, dan jauh lebih kotor daripada naskah resmi yang diajarkan selama ini. Ini bukan pertarungan hitam putih antara kebaikan dan kejahatan, melainkan tragedi politik di mana semua pihak, termasuk aktor di dalam militer sendiri, bermain dengan api ambisi, ketakutan, dan kesalahpahaman. Mungkin sudah saatnya Indonesia berani melihat gesekan-gesekan mentah yang terdokumentasi dalam kabel-kabel rahasia tersebut, bukan lagi mengikuti narasi yang telah dipoles mengkilap selama puluhan tahun. Hanya dengan menghadapi kebenaran yang terfragmentasi dan tidak nyaman ini, kita dapat memahami dengan jernih bagaimana sebuah kekacauan taktis yang memalukan pada akhirnya diubah menjadi fondasi rezim yang berkuasa selama 3 dekade lebih, beserta seluruh warisan trauma, pembungkaman, dan polarisasi yang masih membayangi Indonesia hingga hari ini. Sejarah yang jujur jarang bersifat heroik. Kadang ia justru berantakan, penuh kesalahan, dan penuh kepentingan. Kabel-kabel yang dideklasifikasi ini mengingatkan kita akan hal itu.